jurusan kuliahmu sesuai potensi dan bakatmu. Ya, kita sama-sama tahu banyak sekarang anak-anak, bukan hanya sekarang ya, dari sejak zaman dulu, itu ketika kita ketika kita mau menentukan jurusan itu kadang-kadang asal diterima saja, ya, asal diterima saja. Jadi karena asal diterima saja, akhirnya kita menekuni ilmu yang memang tidak sesuai dengan passion kita. Nah, sekarang kita akan bicara tentang apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita tidak salah menentukan jurusan yang akan kita ambil di perguruan tinggi kelak, ya. Oke, ini yang pertama, kita harus mengenali potensi diri kita dulu. Ya, yang pertama ini kita harus paham tentang minat dan bakat kita. Kemudian yang kedua, kita harus paham juga kompetensi skill dasar yang kita miliki itu sebenarnya di bidang apa. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tipe kepribadian. Kenapa sih tipe kepribadian? Karena memang jurusan yang akan kita ambil nanti, terus kemudian kita harus berpikir juga setelah nanti kuliah itu kita akan terjun ke dunia kerja yang seperti apa. Nah, ketika kita mau terjun ke dunia seperti apa, otomatis ini gambaran pribadi kita itu sangat-sangat berpengaruh kepada posisi atau bidang tugas yang akan kita tekuni nanti. Jadi tipe kepribadian itu merupakan salah satu aspek yang harus kita pertimbangkan juga, gitu ya. Nah, untuk dua hal yang terakhir, yang nomor 4 dan nomor 5, gaya belajar dan juga dasar motivasi diri, ini perlu juga kita pahami karena gaya belajar kita itu juga akan menentukan nanti bagaimana kita mencoba menguasai ilmu yang akan kita pelajari kelak di dunia perguruan tinggi. Ketika kita sudah paham gaya belajar kita, kita tahu bagaimana cara yang paling efektif untuk belajar, untuk memahami semua materi yang diberikan oleh dosen, gitu ya. Dan juga kita akan menemukan cara yang paling efektif supaya hasil yang kita capai ketika kita menekuni bidang tugas atau bidang ilmu yang kita pelajari nanti supaya hasilnya maksimal. Sedangkan untuk yang aspek yang kelima, yaitu dasar motivasi diri, ini juga harus kita pahami karena ketika kita paham, kita itu sebenarnya bisa termotivasi itu oleh hal-hal seperti apa ya, gitu. Dan masing-masing orang itu berbeda, ya. Nanti kita akan bahas sekilas. Oke, ini banyak ya sebenarnya yang harus kita bahas kali ini. Jadi saya berharap kepada semua yang sudah bergabung di sini itu kita mungkin agak lebih cepat sedikit ya karena waktunya terbatas. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu kita bicara tentang minat. Jadi sebelum kita menentukan jurusan apa yang akan kita ambil, kita coba tanya pada diri kita sendiri. Kita tuh sebenarnya minatnya itu ada di bidang apa sih gitu. Jadi kalau melihat dari definisi minat itu kan sebenarnya kecenderungan yang relatif menetap pada diri kita ya tentang sesuatu objek dan atau kegiatan itu, dan itu kita sangat suka melakukan itu. Kemudian ketika kita sudah memiliki minat itu, coba deh dari sekian minat yang sudah kita coba lakukan selama ini, ya itu tentukan mana kira-kira yang paling kamu suka. Apakah selama ini saya itu paling sukanya itu adalah ketika saya menemukan soal-soal matematika misalnya. Ngutak-ngatik soal matematika, wah itu minat saya. Atau barangkali minatnya lebih ke arah, saya itu sukanya yang bergerak. Jadi saya suka kalau misalnya diajak main bola, saya suka ketika diajak bermain membuat patung misalnya. Atau saya sangat suka ketika saya
diajak untuk bermain biola, atau mungkin membuat roti gitu ya, memasak gitu dan sebagainya. Jadi sekian hal yang kamu suka, coba dipilah mana di antara semua hal yang kamu suka itu, tentukan mana yang paling kamu suka. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, nah ini masalah bakat. Ini kalau kita bicara bakat itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Jadi sebenarnya bakat itu apa sih? Apakah bakat itu timbul dengan sendirinya? Tidak. Jadi kalau kita bicara bakat itu sebenarnya kita bicara potensi yang terpendam. Potensi terpendam yang memang memiliki kekuatan yang lebih gitu ya. Kekuatan yang lebih, dan kemudian ketika bakat itu merupakan potensi, itu akan sangat mudah kita asah. Nah, jadi coba sekarang pikirkan dan rasakan kemampuan apa ya yang kita punya, di mana dengan kemampuan itu kita mampu melakukan hal-hal itu dengan jauh lebih cepat dan jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Saya punya contoh ya, supaya kita sama-sama memahami bakat itu seperti apa. Jadi bakat itu sebenarnya ada dua ya, ada bakat kuat dan bakat lemah. Nah, apa sih bakat kuat dan bakat lemah? Bakat kuat itu berarti adalah potensi terbesar yang kita punya. Jadi dengan bakat kuat itu kita akan tahu gitu ya, kira-kira kita akan mengarah kemana. Nah, contohnya begini, saya pernah bertemu dengan dua kakak beradik ya, yang kakaknya ini suka sekali terhadap musik. Jadi dia saat itu mengikuti les privat ya, bermain keyboard, satu lagi biola. Jadi dia mengikuti dua les privat musik. Nah, si adik ini lebih pendiam. Tapi dalam diamnya itu ternyata dia memperhatikan bagaimana cara guru privat kakaknya itu mengajari bermain keyboard dan bermain biola. Nah, setelah sekian lama kakaknya mengikuti les privat itu, ini tiba-tiba si adik ya, ketika kakaknya sudah selesai les privat, tiba-tiba dia duduk di kursi di belakang keyboardnya. Terus kemudian dia mencoba memainkan keyboardnya gitu, dan itu di luar dugaan, ternyata adiknya itu sangat terampil memainkan touch keyboardnya itu tanpa mengikuti les privat, hanya memperhatikan dari jauh. Nah, di antara kakak dan adik ini kira-kira siapa yang memiliki bakat musik lebih besar? Ya, betul. Jadi yang memiliki bakat yang lebih kuat itu adalah si adik. Karena apa? Karena dia bisa belajar lebih cepat dan lebih baik dibandingkan kakaknya dalam hal bermain musik. Paham ya? Itu maksudnya adalah bakat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian sudah menemukan bakat kalian saat ini? Nah, kalau belum, berarti harus dibutuhkan satu proses yang lebih cepat ya untuk mengetahui bakat terkuat yang kalian miliki itu apa. Ya, dari gambar di sini saja ini kita sudah paham bahwa sebenarnya bakat terkuat itu adalah yang memiliki potensi yang paling besar di diri kita. Oke, kita akan lihat macam-macam bakat ya. Macam-macam bakat itu kalau di dunia psikologi itu dikenalnya dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ya. Jadi sebenarnya kecerdasan majemuk ini mengarahnya kepada bakat ya. Ada dalam teori multiple intelligence dari Gartner itu ada 8 macam atau jenis bakat. Yang pertama adalah body kinesthetic yang berhubungan dengan olah tubuh. Interpersonal itu adalah kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Intrapersonal itu adalah cerdas diri. Linguistik adalah cerdas bahasa. Logik matematik itu adalah cerdas logika. Kemudian cerdas musikal, cerdas musik, visual spasial itu adalah kecerdasan yang berkaitan dengan
benda, dengan bentuk, dengan ruang. Kemudian yang ke-8 adalah naturalistik, itu adalah kecerdasan yang berkaitan dengan alam. Ya, kita coba lihat satu-satu. Nanti sembari saya menjelaskan masing-masing bakat ini, coba kalian pikirkan, kalian itu kira-kira ada di mana ini bakatnya, ya. Tapi untuk yang sudah mencoba tes potensi dan bakat melalui OurSmart, coba dibuka lagi hasil OurSmart-nya, tes potensi OurSmart-nya, kalian lihat bagannya ya. Ini bagan dari hasil tes bakat, potensi dan bakat OurSmart tentang multiple intelligence ya. Ini adalah salah satu hasil dari OurSmart-nya. Kalau dari grafik ini ya, dari grafik ini kira-kira yang bersangkutan ini memiliki bakat terkuatnya di bidang apa? Di sini ya, ini skor tertingginya adalah di bidang intrapersonal. Nah, yang perlu difahami itu adalah masing-masing orang atau setiap orang itu biasanya tidak hanya memiliki satu bakat kuat. Ya, kebetulan ini kalau dari contoh grafik yang saya tampilkan di sini, ini kebetulan yang paling tinggi aspek bakatnya itu adalah di bidang intrapersonal, yaitu cerdas diri. Nah, tapi ini juga ada angka di mana angkanya itu tertinggi yang kedua ya, itu 10,98 ini interpersonal, dan yang ketiga itu adalah body kinesthetic 10,18. Nah, terus bagaimana dengan yang kecerdasan yang lainnya ini? Nah, di sini yang perlu difahami adalah ketika semua bakat ini, jadi selama ini yang saya perhatikan adalah ketika kita melihat hasil potensi bakat melalui pindai sidik jari ini hasil multiple intelligence itu tidak ada skor yang 0. Artinya apa? Artinya setiap manusia, setiap orang itu memiliki potensi dan bakat di semua bidang. Hanya saja ada bidang atau bakat terkuat, ada yang average, atau ada juga yang lemah. Gitu ya. Nah, di sini skor terendah misalnya nih, di linguistik. Karena ini skor terendah, apa berarti dia tidak bisa memiliki kemampuan bahasa yang baik? Tidak juga. Gitu ya, karena ini adalah potensi alami, potensi genetik, jadi kalau memang tidak diasah ya dia tidak akan muncul. Ya, jadi terus bagaimana nih supaya muncul? Apakah dengan grafik seperti ini misalnya, dengan angka linguistik yang paling rendah, apakah saya misalnya gitu ya, dengan kemampuan linguistik, dengan hasil linguistik saya yang paling rendah, apakah saya tidak mungkin menjadi seseorang yang memiliki kemampuan di bidang bahasa? Mungkin. Tapi proses saya ketika saya ingin menjadi seorang yang ahli bahasa itu lebih berat, lebih panjang prosesnya, lebih butuh banyak waktu gitu ya, dibandingkan ketika saya mau mengembangkan kemampuan intrapersonal saya. Karena kemampuan intrapersonal saya di sini adalah paling tinggi. Nah, ketika saya mencoba mengasah kemampuan intrapersonal saya sesuai dengan hasil ini, nah itu berarti saya tidak perlu membutuhkan effort atau usaha yang berat dibandingkan saya harus mengasah kemampuan linguistik saya. Paham ya? Di sini bedanya bakat kuat dan bakat lemah. Oke ya. Oke, kita bahas satu-satu. Kita mau bahas tentang body kinesthetic dulu. Body kinesthetic atau cerdas tubuh, yaitu kemampuan mengkoordinasikan gerakan motorik dan secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi, termasuk memahami instruksi operasional dan mengerjakan keterampilan fisik. Nah, dari sini, dari cerdas tubuh ini, ada kecenderungan karir. Si cerdas tubuh, apa saja kecenderungan karirnya? Bisa menjadi seorang atlet profesional, bisa menjadi seorang koreografer, bisa menjadi seorang ahli bedah, ahli mekanik,
artis, model, pelukis, perajin, polisi, tentara, dan lain-lain. Nah, dari karir ini, apakah berarti kalau misalnya seorang yang cerdas body kinesthetic akan menguasai semua? Ya, tidak. Karena kan semuanya perlu pengasahan ya. Jadi biasanya kalau misalnya body kinesthetic-nya itu adalah di bidang olahraga, biasanya anak-anak atau remaja ya atau orang yang memiliki kecerdasan body kinesthetic di bidang olahraga, misalnya dia menekuni olahraga sepak bola misalnya. Nah, tapi meskipun dia fokusnya di satu bidang olahraga, tapi biasanya ada kecenderungan dia mudah untuk bisa menguasai bidang olahraga yang lainnya. Misalnya bola voli, bulu tangkis, futsal, gitu ya. Nah, jadi meskipun si orang ini dia fokusnya ke sepak bola, tapi karena dia body kinesthetic-nya atau cerdas tubuhnya itu yang paling kuat, dia akan lebih mudah menguasai atau lebih mudah terampil dalam menguasai bidang olahraga yang lainnya. Terus apakah dia juga bisa jadi pengrajin? Ya bisa saja, tapi ketika dari olahraga mau berubah ke pengrajin itu dibutuhkan waktu juga untuk mengasah. Ya, jadi biasanya itu kalau dia body kinesthetic di olahraga, biasanya ya udah fokus aja di olahraga. Tapi kalau misalnya body kinesthetic-nya dia yang berkaitan dengan mesin, itu body kinesthetic juga. Ya, kalau mesin berarti kan dia harus menguasai berbagai ilmu tentang mesin, ya berbagai ilmu tentang teknik kemesinan. Terus di sini ada ahli bedah. Kenapa sih ahli bedah membutuhkan kecerdasan body kinesthetic? Karena kalau ahli bedah itu kan berhubungan dengan penggunaan berbagai macam alat kedokteran. Ya, nggak lucu dong seorang dokter bedah gitu ya, ketika dia mau membedah pasien, mau melakukan operasi, tapi dia masih canggung menggunakan alat medis, gitu ya, alat operasi. Itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Jadi memang seorang ahli bedah itu juga dibutuhkan kemampuan olah tubuh, ya. Nah, jadi di sini olah tubuhnya bisa olah tubuh yang berkaitan dengan motorik kasar. Ya, motorik kasar itu berarti olahragawan, ya, penari, gitu ya, tentara, TNI, ya, itu adalah motorik kasar. Nah, motorik halusnya apa? Motorik halusnya bisa jadi misalkan pelukis, pengrajin, ahli bedah itu termasuk motorik halus. Ya. Oke, apakah kalian punya kecerdasan tubuh? Ya. Yang belum melakukan tes potensi dan bakat, mungkin harus dengan cara bikin list ya, bikin list kira-kira saya ada nggak sih kemampuan saya di bidang body kinesthetic itu ya. Perhatikan kegiatan Anda selama ini mengarahnya kemana. Oke, yang kedua adalah interpersonal. Interpersonal itu adalah cerdas sosial, ya, kemampuan untuk memahami dan bekerja dengan orang lain. Mulai dari kemampuan berempati pada orang lain, kemampuan membaca orang, kemampuan berteman, sampai kemampuan memanipulasi sekelompok besar orang menuju pencapaian tujuan bersama. Mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Nah, apa kecenderungan karir si cerdas interpersonal ini? Ya, karena dia cerdas sosial, berarti kan dia mudah untuk menyesuaikan diri. Mudah untuk menyesuaikan diri, mudah untuk menjalin hubungan dengan banyak orang. Apa kecenderungan karir cerdas interpersonal? Bisa menjadi seorang politisi, ya. Di sini politisi, MC, ya, guru, psikolog, psikiater, humas atau public relation, terapis, wirausahawan, pimpinan organisasi. Itu semuanya membutuhkan cerdas sosial. Paham ya? Nah. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya adalah cerdas intrapersonal atau cerdas diri. Orang yang memiliki kemampuan intrapersonal yang bagus atau cerdas diri, itu dia sangat mudah memahami dirinya sendiri. Apa kekuatan saya, apa kekurangan saya, ya, atau apa kelemahan saya.
Dan dengan kemampuan dia seperti itu, dia juga akan mudah untuk memahami orang lain. Dia mampu memanage dirinya, tapi dia juga mampu memanage orang lain dengan baik. Ya. Apa kecenderungan karir si cerdas diri ini? Yaitu psikolog, penulis, artis, ya, trainer, spiritualis atau ulama, ya, konselor, trainer, ahli filsuf, pekerja sosial, dan lain-lain. Ini adalah kecerdasan intrapersonal. Jadi kalau orang memiliki kecerdasan intrapersonal itu biasanya dia penampilannya itu selalu percaya diri. Ya, meskipun dia punya kelemahan, punya kekurangan, tapi dia bisa menerima kekurangan dan kelemahan yang dia punya. Tapi dia juga bisa mengoptimalkan kekuatan atau kelebihan yang dia punya. Itu kecerdasan intrapersonal. Oke ya. Sambil dipikir-pikir ya, apakah saya memiliki kecerdasan intrapersonal? Ya, ini buat yang belum pernah mengikuti tes potensi dan bakat. Yang keempat itu adalah tentang linguistik atau kecerdasan bahasa. Yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa dan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya, termasuk dalam berargumentasi, memotivasi, menghibur, meyakinkan, mengajar, dan lain-lain. Di sini profesinya bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang pengacara, ya, bisa menjadi seorang jurnalis, pembaca berita, bisa menjadi seorang sekretaris, bisa menjadi seorang presenter, ya, atau MC, bisa menjadi seorang penyiar radio, gitu ya, atau politisi, wartawan, guide, aktor, itu semuanya membutuhkan kecerdasan bahasa yang baik. Oke, kita lanjut dulu. Semoga saya tidak terlalu cepat ya. Kemudian selanjutnya adalah logik matematik ya. Jadi meskipun di sini istilahnya adalah logik matematik, tetapi sebenarnya kecerdasan logik matematik ini tidak hanya terbatas kepada kecerdasan yang berkaitan dengan angka, tapi juga kecerdasan dalam melakukan satu analisa masalah. Jadi logikanya itu tajam sekali. Jadi kalau dia menghadapi suatu permasalahan, dia bisa menguraikan setiap detail permasalahannya itu, kemudian dia bisa menganalisa kira-kira dari masalah itu inti permasalahannya apa, dan kemudian dia bisa mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalahnya sampai kepada dia bisa mengambil memilih salah satu alternatif itu untuk menjadi suatu keputusan yang harus diambil. Itu adalah logik matematik ya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan yang berkaitan dengan angka. Oke ya. Kita lihat kecenderungan karir si cerdas sains dan berhitung ini apa? Yang pertama adalah dokter ya. Karena seorang dokter itu harus memiliki kemampuan analisa yang sangat bagus ya, karena dia harus mendiagnosa setiap penyakit pasiennya. Akuntan ini yang berkaitan dengan angka, ahli matematika berkaitan dengan angka juga, statistik, ilmuwan, ahli komputer, detektif, pegawai bank, pengacara, auditor, broker, analisa data, ekonom, dan lain-lain. Ini adalah kecenderungan karir si cerdas matematika. Ya. Bisa juga dilihat dari, coba deh diingat-ingat lagi capaian nilai raportnya selama ini, apakah menunjukkan, biasanya kalau logik matematiknya tinggi itu tidak hanya pelajaran matematika yang tinggi nilainya, tapi juga yang berkaitan dengan sains ya, bisa kimia, fisika, biologi, itu biasanya juga lumayan tinggi. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan musik. Ya, kecerdasan musik ini adalah semua hal yang berkaitan dengan nada. Jadi sense of nadanya itu sangat bagus. Dan di sini tidak hanya terbatas kepada seorang penyanyi ya, karena kecerdasan musik itu bisa menjadi seorang musisi, bisa menjadi seorang komposer, bisa menjadi seorang konduktor, editor musik. Ya, tentu saja bisa menjadi penyanyi juga kalau suaranya memang bagus. Ya. Kemudian bisa jadi guru musik karena mungkin dia memang sukanya mengajar gitu ya, tapi mengajar di bidang musik. Atau bisa juga entertainer. Entertainer itu
memiliki atau harus memiliki cerdas musik juga ya. Oke, kita lanjut ke kecerdasan naturalistik. Jadi ini cerdas alam ya. Jadi kemampuan memahami, membedakan, kemampuan untuk berinteraksi dengan alam, memahami fenomena dan kejadian alam, termasuk pengenalan, penghargaan, dan observasi terhadap alam. Nah, jadi semua hal yang berkaitan dengan alam. Kecenderungan karirnya apa? Bisa menjadi seorang ahli biologi. Nah, kalau ahli biologi larinya kemana sih? Misalkan MIPA, ya MIPA biologi. Bisa juga misalnya MIPA bukan ya, kalau farmasi itu bukan MIPA ya, ilmu khusus farmasi. Bisa menjadi ilmuwan flora dan fauna, bisa menjadi seorang petani, mengembangkan semua teknik di bidang pertanian untuk bisa menghasilkan hasil pertanian yang lebih maksimal dan lebih efektif, lebih efisien. Bisa juga menjadi seorang peternak, pengusaha ternak, ya sukses di bidang pengusaha ternak. Ahli cuaca, kalau di sini adalah BMKG ya. Dokter hewan itu juga harus memiliki kecerdasan naturalistik. Pecinta alam, aktivis lingkungan hidup dan lain-lain. Ya. Ini semuanya yang berkaitan dengan kecerdasan naturalistik. Oke, ini yang terakhir yaitu visual spasial. Visual spasial itu adalah cerdas gambar. Cerdas gambar, kemampuan untuk melihat dan membayangkan bentuk, ruang konsep, dan ide-ide imajinatif, kemampuan untuk mengenal dan menciptakan bentuk-bentuk 3 dimensi. Kecenderungan karir si cerdas gambar itu adalah arsitek, pilot, desain grafis, perancang busana, ya, fotografer, floris, sutradara, kartunis, dan lain sebagainya. Chef itu termasuk juga visual spasial, ya, ahli mekanik, ahli bedah. Ahli bedah, kenapa ahli bedah membutuhkan kemampuan visual spasial? Ya, karena kan kalau ahli bedah itu dia harus paham tentang struktur tubuh manusia. Jangan sampai seorang ahli bedah ya itu mau melakukan operasi, misalnya operasi ginjal misalnya, tapi yang dibedah bukan ginjalnya misalnya, titik yang dibedah itu bukan ginjalnya misalnya, tapi paru-parunya. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Jadi seorang ahli bedah itu juga harus memiliki kemampuan ruang konsep yang sangat bagus. Ya, pilot itu juga. Oke. Nah, dari sekian bakat ya, coba kalau misalnya kita kembali ke grafik awal dulu. Nah, misalnya ini, kalau saya misalnya memiliki grafik seperti ini, kira-kira potensi saya yang bisa saya kembangkan, atau misalkan saya mau milih jurusan, kira-kira yang cocok jurusan apa yang saya pilih ya? Di mana saya memiliki skor tertinggi itu adalah intrapersonal dan interpersonal, juga body kinesetik. Kira-kira apa? Lihat yang tadi, intrapersonal berarti adalah kemampuan untuk memahami orang lain. Interpersonal, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Body kinesetik, kemampuan yang berhubungan dengan gerak tubuh. Kira-kira profesi apa yang cocok buat saya ya? Ya, bisa psikolog, bisa psikiater. Apalagi kira-kira? Apakah saya mungkin menjadi seorang spiritualis, pendakwah? Mungkin, bisa saja. Tapi dia harus mengoptimalkan kecerdasan linguistiknya. Ya, bagi teman-teman yang mungkin SMA-nya mengambil program aliyah misalnya, nah, program aliyah berarti kan berhubungan dengan kemampuan bahasa yang bagus. Ya, kalau untuk misalkan melanjutkan ke bidang syar'i misalnya, nah, bidang syar'i itu dibutuhkan analisa verbal yang bagus, ya, karena berhubungan dengan memahami berbagai macam literatur berkaitan dengan bidang agama. Kalau misalnya saya mau ngambil jurusan arsitek, apa ya yang kira-kira saya harus bagus? Di sini kira-kira bakatnya yang tinggi apa? Kalau arsitek itu kan berarti saya harus memiliki cerdas gambar, tapi tidak hanya cerdas gambar. Kalau seorang arsitek itu cerdas gambar dan juga logic
matematik. Nah, dengan grafik seperti ini apakah mungkin saya mengambil jurusan arsitek? Boleh saja, tapi perlu effort yang sangat tinggi karena memang angka atau skor di bidang logik matematik dan juga visual spasialnya tidak setinggi di bidang yang intrapersonal. Paham ya cara membaca grafik di multiple intelligence ya? Oke, kita lanjut aspek, ini berarti ini baru satu aspek ya, baru minat dan bakat. Ini sudah hampir 30 menit. Baik, saya akan lebih cepat lagi, kita ke kompetensi skill dasar. Ya. Di kompetensi skill dasar ini, jadi sebenarnya begini teman-teman. Setiap manusia itu memiliki keterampilan yang memang sifatnya sebenarnya genetik juga. Gitu ya. Tapi bukan berarti kalau sudah genetik berarti nggak perlu diasah, ya nggak juga. Gitu ya. Tapi tetap harus diasah. Ini pentingnya kita melihat potensi dan bakat itu sejak awal supaya dalam perjalanan usia kita itu kita bisa mengasahnya dengan secara maksimal. Ya. Saya akan jelaskan ini. Ada 5 skill dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Ada skill yang berkaitan dengan teknis operasional di sini. Teknis operasional itu adalah semua pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, ketelitian, kecermatan. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya sebagai seorang administrator, seorang akuntan, seorang ahli komputer, itu semuanya dibutuhkan skill teknis operasional. Ya. Kemudian yang kedua, manajerial. Manajerial ini adalah kemampuan memanage. Tidak hanya memanage waktu, tapi juga memanage semua tugas-tugasnya, memanage semua pekerjaannya. Jadi dia terampil sekali memanage semua tugas-tugas yang dia punya. Kemudian leadership. Leadership ini adalah kemampuan memimpin. Jadi bedanya apa antara manajerial dan leadership? Bedanya adalah kalau manajerial itu tidak sampai kepada kemampuan pengambilan keputusan. Ya, tapi kalau leadership itu di situ ada kemampuan mengambil keputusan, ada kemampuan untuk nge-lead, memimpin orang, ya, mengorganize tim, itu adalah leadership. Ya. Kemudian komunikasi, yaitu keterampilan dalam berkomunikasi, dan terakhir adalah adaptasi. Adaptasi di sini adalah kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi ketika kita memahami skill yang kita punya selama ini, coba dilihat ya, dilihat di dalam diri kita masing-masing, kita sebenarnya punya skill dasar itu di mana? Ya, akan sulit memang kalau misalnya sampai saat ini, misalnya saya ambil aja kelas 12 gitu ya, kita belum memahami skill yang kita punya. Ini akan membuat kita sulit juga, kira-kira saya akan mengambil jurusan apa nih nanti, ya, biar sesuai dengan skill yang saya punya. Tapi ketika kita sudah paham, kita sudah memahami betul apa skill dasar yang kita punya, itu akan lebih memudahkan kita mengambil atau menentukan jurusan apa yang akan kita ambil. Oke ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, yang ketiga adalah pahami kepribadian kamu. Nah, di sini, kenapa kita harus memahami kepribadian kita? Supaya jurusan yang akan kita ambil atau pendidikan yang akan kita ambil lebih lanjut di perguruan tinggi dan juga karir yang akan kita tekuni kelak itu benar-benar sesuai dengan kepribadian kita. Saya pernah dapat kasus seorang mahasiswa. Waktu itu dia datang ke saya semester 4 jurusan arsitektur. UI pula. Ya, arsitektur UI semester 4. Anaknya perempuan. Tapi ketika dia datang ke saya, itu mukanya muka sedih, mukanya bingung, dan bisanya hanya menangis. Dia diam, menangis. Jadi ketika saya suruh cerita saja, dia sudah menangis. Akhirnya dengan waktu saya menunggu dia tenang, kemudian dia bercerita, dia pintar. Ya selama SMA itu selalu ranking 1 dan dia masuk UI itu bukan hal yang mudah ya, pasti dibutuhkan intelijensi yang tinggi. Jadi secara kemampuan dia tidak ada masalah. Yang masalah apa? Yang masalah adalah ketika dia bercerita bahwa semester 1 oke sih Bu Aini, saya bisa melalui dengan IPK 3, sekian. Tapi sejak semester 2, saya mulai down.
Kenapa mulai down? Karena ketika dia menekuni bidang arsitek itu, terus kemudian dia mendapatkan tugas membuat gambar dengan limit waktu yang sudah ditentukan, ternyata dia tidak kuat menghadapi itu. Apalagi misalnya tugasnya tidak hanya dari satu mata kuliah saja. Jadi ketika dia mengerjakan tugas itu dengan limit waktu tertentu, dan kemudian kebetulan ini anak juga introvert, jadi dia memang agak susah untuk beradaptasi dengan orang lain, jadi dia komunikasi dengan teman-temannya juga agak sedikit terhambat. Akhirnya dia stres menghadapi tugas-tugas kuliahnya. Banyak yang tidak dapat dia selesaikan. Akhirnya semester 2, IPK-nya turun drastis menjadi 2, sekian. Semester 3 turun lagi, sampai semester 4 IPK-nya tinggal 1, jadi dia terancam untuk DO. Nah, di sini pentingnya kita memahami kepribadian kita. Apakah, secara ilmu, saya bisa menguasai arsitek. Tapi ternyata dalam perjalanan kuliah, pembelajaran itu, ternyata saya tidak cukup kuat untuk bisa melalui tekanan-tekanan di dalam proses belajar itu. Ini pentingnya memahami kepribadian. Ya, jadi nanti tidak hanya kita memilih jurusan itu tidak hanya sesuai dengan kemampuan yang kita punya, tapi kita coba. Kalau misalkan nanti saya ambil arsitek, saya sudah siap belum? Cari tahu, ya, cari tahu apakah proses belajar di arsitek itu seperti apa. Tekanan stres yang mungkin akan muncul itu kondisinya akan seperti apa. Paham ya? Ini pentingnya kita memahami kepribadian kita. Menjadi salah satu pertimbangan kita akan mengambil jurusan apa kelak. Nah, di sini yang perlu difahami adalah ada 4 dimensi kepribadian. Yang pertama adalah cara bertindak, yang kedua adalah cara mengambil keputusan, yang ketiga adalah cara memperoleh informasi, dan yang keempat adalah cara mengarahkan energi. Nah, dimensi 4 dimensi kepribadian ini akan turut menentukan pendidikan yang sesuai, pendidikan apa yang akan kita ambil. Dan juga nanti dengan pendidikan yang sesuai ini, otomatis akan menunjang karir kita kelak. Paham ya, kenapa kita harus memahami kepribadian kita? Jadi salah satu pertimbangan ketika kita mau menentukan satu jurusan. Kita lihat dimensi kepribadian yang ada. Jadi dari 4 dimensi kepribadian itu masih dipecah lagi. Ya, yang pertama adalah cara bertindak. Cara bertindak itu ada tipe perceiving dan ada tipe judging. Ya, kalau tipe perceiving bedanya dengan judging, ini saya agak singkat ya penjelasannya. Bedanya adalah kalau tipe judging ini orangnya sangat-sangat terstruktur. Jadi dia suka terhadap planning yang jelas, terstruktur, terjadwal. Jadi untuk orang-orang yang judging itu biasanya dia tidak cukup siap ketika menghadapi satu situasi yang tiba-tiba berubah. Atau ada perubahan mendadak, biasanya dia tidak siap untuk itu karena dia selalu patokannya adalah pada schedule yang sudah dia buat. Beda dengan perceiving. Perceiving itu dia membuat planning juga, dia membuat sistematika kerja juga, tapi dia relatif fleksibel ketika misalnya suatu saat situasi berubah. Jadi ketika dia menghadapi suatu situasi yang berubah, dia langsung bisa ambil keputusan, oh ya berarti saya harus begini, saya harus merubah schedule saya. Jadi dia bisa bergerak lebih cepat dibandingkan judging. Itu adalah beda antara perceiving dan judging. Kemudian yang kedua, cara mengambil keputusan. Ada tipe feeling dan ada tipe thinking. Di sini sebenarnya dua-duanya mereka dalam mengambil keputusan itu berdasarkan data yang ada. Tetapi bedanya antara feeling dan thinking, kalau thinking itu benar-benar berdasarkan aturan yang ada. Jadi dia mengambil keputusan berdasarkan prosedur, berdasarkan aturan yang ada saat itu. Jadi data yang dia punya itu akan dicocokkan dengan kira-kira masuk ke aturan yang mana nih. Saya harus mengambil keputusan yang mana nih? Kalau misalnya faktanya adalah 1, 2, 3, 4, 5.
Kalau feeling bedanya adalah ketika dia sudah mendapatkan data, misalkan datanya, faktanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalau faktanya seperti ini, harusnya sih keputusan yang diambil adalah keputusan A misalnya. Tetapi orang feeling biasanya dia melihat juga situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat itu. Jadi dia lebih bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat itu. Kalau misalkan oke, keputusan A yang harus diambil, tapi situasi tidak memungkinkan, dia masih bisa mendelay keputusan A itu. Paham ya? Jadi ini bedanya feeling dan thinking. Jadi feeling itu bukan berarti dia mah nggak pakai analisa, gitu ya. Hanya emosinya saja, tidak. Dia by data juga. Hanya dia lebih bisa lebih fleksibel menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Dimensi yang ketiga adalah cara memperoleh informasi. Di sini ada dua tipe juga, yaitu sensing dan intuiting. Karena ini kita bicara tentang cara memperoleh informasi. Jadi di sini bedanya adalah kalau sensing ini dia memperoleh informasi lebih mudahnya adalah melalui pengamatan. Kalau intuiting dia ya lebih dengan intuisinya, gitu ya. Nah bedanya lagi antara sensing dan intuiting. Sensing itu dia ibarat misalnya saya ke toko buku, ya. Kalau saya ke toko buku, kalau saya mau mengambil keputusan misalnya buku apa yang harus saya beli, itu ada orang yang kalau mau beli buku cukup lihat judul, kemudian resume yang halaman paling belakang. Tapi ada juga yang nggak puas, tidak cukup puas dengan hanya melihat resume yang ada di belakangnya. Tapi dia nanya, Mbak, ini bukunya boleh nggak saya buka? Terus dia lihat isinya. Nah, itu sensing itu adalah yang hanya melihat judul buku dan resume belakang. Tapi intuiting itu adalah yang lebih detail, dia ingin buka bukunya, isinya seperti apa, itu adalah intuiting. Ya, ada baiknya yang hadir juga coret-coret di kertas ya. Jadi supaya nanti ada gambaran kira-kira saya yang mana nih, ya. Jadi nanti kita diskusinya bisa lebih berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah cara mengarahkan energi, yaitu extrovert dan introvert. Ya, jadi di sini saya langsung bedanya saja. Kalau extrovert itu relatif untuk orang-orang yang memang dia akan lebih termotivasi ketika dia berada di lingkungan banyak orang. Artinya apa? Dia butuh support dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi dia nggak bisa tuh kerja sendiri. Dia lebih suka kerjanya tim. Itu extrovert. Beda dengan introvert. Introvert itu dia bisa menyimpan sendiri perasaannya. Ya. Dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Tapi introvert itu dia harus kemampuan mengelola emosinya juga harus dilatih dengan baik supaya dia tidak terlalu tenggelam pada perasaan emosi yang ada. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang gimana Pak Indra, mau tanya jawab dulu atau lanjut dulu? Halo? Halo Pak Indra? Ya Bu, maaf lupa saya lupa unmute. Oke, kita tanya jawab dulu sambil nunggu siapa yang tunjuk tangan. Mungkin ini kita ada satu pertanyaan saya pilih dari 9 orang yang udah nanya. Dari Muhammad Nabil Usman. Saya coba. Dia nanya, Muhammad Nabil Usman ini nanya, jika semua butuh kerja keras, apakah tahu bakat itu merupakan salah satu yang penting juga apa tidak? Oke, saya langsung jawab aja Pak Indra ya, satu-satu ya. Jadi begini, Pak siapa tadi namanya? Mas siapa? Mas Nabil. Mas Nabil ya, Mas Nabil. Bakat itu sebenarnya tadi seperti saya jelaskan ya. Jadi bakat itu ada bakat kuat dan bakat lemah. Ketika kita mau fokus kepada bakat kuat kita tidak usaha yang kita butuhkan itu tidak sekeras ketika kita mengasah bakat lemah kita. Contoh kasus misalnya, tadi seperti saya kasih contoh tadi ya. Ketika misalkan logik matematika saya rendah, tapi saya ingin belajar tentang statistik. Bisa sih ngambil statistik, tapi effort saya untuk menguasai semua ilmu tentang statistik berkaitan dengan angka itu akan lebih berat dibandingkan orang yang memang memiliki
kecerdasan logik matematik yang tinggi. Paham ya? Oke, lanjut. Oke, Mas Nabil udah saya kasih akses, tapi kayaknya masih mute. Kita lanjut ke, ini ada yang bertanya dari Mirza Hervinanina. Oke, silakan. Mas Nabilnya sudah telat. Silakan, Mbak Mirza. Wow. Ya. Halo, Halo, Mas Nabil. Mas. Ya, silakan deh, Mas Nabil. Silakan kalau Ya. mau ada lanjut pertanyaan. Maaf. Oke. Silakan boleh. Nabil. Jadi, Ya. oke, kalau jika jawabannya seperti itu, saya ikut yang Alsmart-nya. Oke. Kalau kata guru saya, kalau hasil yang misalkan bakat yang pertama skornya 12,349. Lalu yang tertinggi Itu apa itu? ini Yang multiple intelligence, ya, yang 12, sekian itu apa? yang logika matematik. Logi matematik. Oke, tinggi itu Mas. Oke, terus? Lalu yang keduanya di sini ada 3, ada interpersonal, linguistik, sama visual spatial. Oke. Nah, kalau yang interpersonalnya 7,407. Kalau yang linguistik 10,802. Yang visual spatialnya 10,802. Oke, berarti logik, itu apakah, linguistik, sama visual ya? Ya. Ya. Nah, Terus? itu apakah perbedaan 0, sekian itu mempengaruhi besar atau tidak? Oke, perbedaan angka di situ itu tergantung kepada bagaimana Mas Nabil selama ini menekuni proses belajarnya ya. Jadi kalau misalnya Mas Nabil selama ini tadi kan yang tinggi berarti kan logik matematik, linguistik sama visual spasial ya. Iya. Benar ya? Nah, jadi kalau Mas Nabil misalnya mau ngambil yang tadi yang 7, sekian tadi apa? Yang 7, sekian itu intrapersonal. Oh, interpersonal. Interpersonalnya 12, Neng, maaf. Jadi interpersonal, iya. Interpersonalnya yang 12. Iya, Oke, itu yang kedua, ya. itu yang tertinggi. Ya, oke. Jadi interpersonal tinggi, terus kemudian linguistik sama visual spasial. Oke, kalau interpersonal itu kan berkaitan dengan kemampuan beradaptasi, bergaul, menjalin hubungan dengan orang lain. Yeah. Linguistik berarti yang berkaitan dengan bahasa. Visual spasial berarti yang berkaitan dengan kemampuan dalam ruang ya, memahami ruang, bidang dan sebagainya. Kalau interpersonal tinggi, terus kemudian ditambah dengan linguistik dan spasial yang tinggi, ini bisa Mas Nabil bisa mengambil jurusan misalnya linguistik berarti bisa HI bisa, hubungan interpersonal bisa. Karena apa? HI itu dibutuhkan kemampuan komunikasi yang bagus, tapi juga kebutuhan interpersonal yang bagus juga. Bisa juga misalnya komunikasi. Komunikasinya bisa mengambil peminatan misalnya di public relation. Itu bisa juga ke sana. Karena public relation itu juga dibutuhkan kemampuan bahasa yang bagus dan interpersonal yang bagus. Paham ya? Nah, tapi kalau misalnya Mas Nabil minatnya adalah lebih kepada yang berkaitan dengan gambar. Misalnya ya, kalau gambar, kemudian interpersonal tinggi, bisa juga misalkan mengambil desain komunikasi visual misalnya. Karena apa? Karena ketika kita membuat suatu desain komunikasi visual, itu otomatis kita juga harus memikirkan bagaimana orang itu bisa melihat gambar kita, bisa berkomunikasi dengan gambar kita. Jadi gambar kita itu bisa mempengaruhi orang untuk bisa tertarik kepada produk yang kita buat, gitu kan? Iya. Tetap harus ada aspek kemampuan interpersonalnya di situ. Atau bisa juga misalnya desain interior bisa juga, karena meskipun desain interior itu berkaitan dengan gambar, tapi dia juga dibutuhkan kemampuan untuk menjelaskan desain yang dia buat itu kepada customer-nya. Kemampuan bahasa juga kan dibutuhkan di situ. Paham ya, Mas Nabil ya? Paham. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi. Maaf, bentar. Berarti ini artinya bakat yang dari lahir atau tadi kata Mbak sesuai yang udah diusahain sampai sekarang? Ya, jadi gini.
Kalau Mas Nabil mengikuti tes potensi itu pada usia SMA, otomatis kan ini Ya. bisa jadi yang pencapaian saat ini yang Mas Nabil sudah capai, bisa jadi itu tidak sesuai dengan hasil potensi dan bakatnya. Karena apa? Karena kan bisa jadi yang diasah selama ini itu memang berbeda dengan potensi genetik yang Mas Nabil punya. Paham nggak maksud saya? Maaf Pak, Halo? tadi putus-putus. Oh, putus-putus. Oke, Mas Ya. Nabil mungkin ada yang nanya lagi soalnya biar nggak terlalu ini waktu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan berikutnya ditaruh di Q&A aja Mas Nabil ya. Sekarang Oke, nanti Mas Nabil nanti lanjut di Q&A ya. ya. Oke. Sekarang Mbak Dina. Halo Mbak Dina. Ya, Halo ya, silakan Mbak Dina kalau mau bertanya. Oke, silakan Mbak Dina. Ibu saya mau nanya, Uh-uh. kalau kecerdasan, saya udah Ya. lihat grafiknya, kecerdasan saya tuh rata-rata sama semua. Sama Nah, semua. bagaimana saya Oke. bisa tahu kalau itu apa yang cocok sama jurusan yang mau saya pilih gitu? Oh gitu, itu di multiple Gimana intelligence caranya saya maksudnya ya, tahu? sama semua. Iya, Yang angkanya sama semua di multiple intelligence ya. Halo? Ya, oke. Gini Mbak Dina. di kecerdasan itu. Kenapa? Halo? Ya. Ya benar Bu ya. Iya benar. Iya, benar. Oke. Oke, jadi kalau memang hasilnya rata, jadi sebenarnya Mbak Dina memiliki potensi di hampir semua aspek itu. Ya, karena biasanya coba deh dilihat tentang dominasi otaknya. Biasanya kalau hasilnya rata semua di multiple intelligence itu dominasi otaknya itu hampir seimbang antara kanan dan kiri, betul nggak? Coba dicek. Iya, betul. Betul. Nah, kalau seperti itu kondisinya, sekarang Mbak Dina fokusnya adalah kepada minat Mbak Dina itu ada di bidang apa? Karena pada dasarnya sebenarnya Mbak Dina itu punya potensi hampir di semua bidang. Jadi sekarang tergantung kepada minat Mbak Dina aja. Atau tergantung kepada apa nih potensi yang selama ini Mbak Dina memang sudah fokus untuk mengoptimalkan di situ. Kira-kira apa Mbak Dina? Oh, yang matematika yang hitung-hitungan gitu. Lebih suka ke sana? Oke, kalau lebih suka ke sana bisa mengambil jurusan yang memang berkaitan dengan hitungan atau yang berkaitan dengan sains. Kalau berkaitan dengan sains, Mbak Dina lebih ke apa? Sains yang misalnya biologika atau yang berhubungan dengan fisika, kimia? Matematika kayaknya, Bu. Matematika aja, fisika kimia enggak? Matematika. Matematika aja. Oke, kalau Oke, berarti lebih ke ilmu murni ya? Ilmu murni matematika sukanya? Iya. Oh gitu. Oke, kalau ilmu murni matematika bisa mengambil MIPA jurusan matematika. Atau bisa mengambil jurusan statistik, bisa juga ke sana. Atau bisa juga kalau misalkan mau yang sifatnya teknis operasional, bisa ngambil jurusan akuntansi. Oke? Bisa difahami Mbak Dina? Terima kasih, Bu. Gitu. Oke, cukup Bisa. ya. Oke, baik. Terima kasih Cukup. Mbak Dina. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Dina. Mungkin Bu ini bisa dilanjut lagi nanti sisanya yang bertanya bisa di akhir sesi. Oke, ya. Oke, kembali ke materi ya. Kita masih lanjut ke dimensi kepribadian tadi. Jadi, dimensi kepribadian ini masing-masing orang ada 4 dimensi yang berbeda biasanya. Jadi misalnya nih saya cara bertindak saya lebih ke perceiving, berarti kan P ya, ini ada simbolnya P. Kemudian cara pengambilan keputusan saya misalnya F misalnya, feeling misalnya berarti F ya.
Kemudian cara memperoleh informasi saya adalah saya cenderungnya intuiting misalnya, berarti N. Jadi di sini ada P, F, N ya. Kemudian cara mengarahkan energi saya misalkan lebih ke ekstrovert, berarti tipe kepribadian saya itu adalah ekstrovert, intuiting, feeling, dan perceiving. Ini misalnya saja ya, ini untuk contoh saja. Nah, sekarang kita lihat nih di sini, ada bagan nih. Nah, tadi extrovert, intuiting, feeling, sama perceiving, berarti ENFP. Nah, berarti saya di sini. Karena saya tipe kepribadiannya seperti ini, extrovert, intuiting, feeling, dan perceiving, maka saya seorang yang antusias, yang kreatif, yang spontan, yang optimis, supportive, playful, value inspiration, jadi punya nilai-nilai yang menginspirasi banyak orang, ya. Enjoy starting new project, jadi selalu menikmati setiap project-project yang baru. Ya, nah ini adalah gambaran kepribadian saya. ENFP. Nah, terus lanjutnya apa nih setelah ini? Ketika saya sudah tahu bahwa saya adalah orang yang extrovert, intuiting, feeling, dan perceiving. Nah, kita lihat nih bagian selanjutnya. ENFP tadi ya, mana ENFP ya? ENFPO di sini. Ternyata ENFP itu merupakan tipe yang champion, jadi selalu ingin menjadi juara, ya. Tapi dia juga bisa menjadi mediasi atau advokat. Nah, di sini ternyata dia termasuk yang idealis juga nih. Ya, temperamennya adalah temperamen yang idealis. Role-nya role di sini, advokat, mediating, ya. Jadi dan selalu ini garis role di sini ya. Ini lebih ke tipe yang selalu introspeksi diri. Jadi selalu selalu mengevaluasi diri tentang capaian-capaian, tentang apa-apa yang sudah dia lakukan. Berarti di sini kira-kira saya cocoknya di pekerjaan yang apa ya? Nah, berarti saya cocoknya adalah untuk pekerjaan yang memang membutuhkan kemampuan sebagai motivator, sebagai mediator, tapi juga bisa sebagai diplomatik gitu ya. Kira-kira cocoknya apa nih? Kalau misalnya motivator, berarti seorang ENFP itu bisa menjadi seorang trainer. Bisa mediator. Mediator itu berarti bisa psikolog, bisa social worker juga bisa. Ya, bisa public relation juga bisa. Ya. Diplomatik idealis ini memang karakter yang dalam rangka pencapaian hasil ya, pencapaian hasilnya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita bisa melihat arah mana nih kira-kira yang pas buat saya. Nah, jadi dari gambaran kepribadian ini kira-kira kalau seorang motivator, seorang mediator, seorang diplomatik, kira-kira ketahanan stresnya gimana ya? Secara analisa sebenarnya dengan gambaran seperti ini, harusnya seorang ENFP itu memiliki kemampuan mengelola emosi yang bagus nih sebenarnya harusnya. Tapi kemampuan mengelola emosi itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kita dibesarkan, di mana kita dibesarkan. Maksudnya keluarga seperti apa sih? Di dalam keluarga seperti apa kita dibesarkan? Itu pengaruhnya ke sana juga. Jadi meskipun secara genetik misalnya, saya harusnya mampu mengelola emosi saya, tetapi karena saya dibesarkan di lingkungan yang misalnya penuh dengan atau sebaliknya misalkan saya dibesarkan di yang memang lingkungannya yang memang nggak ada tantangan sama sekali, semuanya serba ada, saya nggak perlu berusaha secara maksimal gitu ya, otomatis ya kemampuan emosi saya tidak teruji di situ. Padahal sebenarnya saya punya potensi untuk bisa memiliki kemampuan mengelola emosi yang baik. Ya, ini pentingnya kita memahami gambaran kepribadian kita ada di dimensi mana. Oke, langkah selanjutnya apa ini terakhir?
cari tahu mengenai profil jurusan yang akan kita pilih. Jadi kalau misalnya nih, saya mau mengambil kedokteran, medical. Cari tahu, kira-kira ketika saya mengambil jurusan kedokteran, itu mata kuliahnya apa saja sih? Dari sekian mata kuliah itu biasanya sih ada penjelasannya, ada buku yang bisa membahas yang membahas tentang hal ini. Jadi dia mata kuliahnya apa saja, kemudian kemampuan atau ilmu dasar yang harus dia punya itu apa? Tidak hanya biologi tentunya, gitu ya, tapi juga mungkin ada mata pelajaran yang lain yang memang dia harus kuasai dengan baik. Kalau saya mau mengambil kimia misalnya, kimia itu jurusannya seperti apa ya? Nanti tugas-tugasnya kira-kira seperti apa ya? Apakah akan banyak praktek di laboratorium? Nah, dari segi biaya bagaimana ya? Nah, jadi apakah saya cukup siap untuk masuk ke sana? Seperti tadi contohnya seorang mahasiswa jurusan arsitek gitu ya, karena memang dia kebayangnya adalah dia suka menggambar yang berkaitan dengan bangun ruang, dia suka arsiteknya, tapi ternyata dia kurang memiliki daya tahan stres terhadap dalam menghadapi tuntutan-tuntutan di bidang mata kuliah yang dia ambil. Ya. Nah, setelah kita tahu profil jurusan yang kita pilih, nah, kita lanjut nih, ketahui potensi pekerjaan setelah lulus. Ketika misalnya saya mengambil kimia, kalau saya lulus sebagai sarjana kimia, saya kira-kira karir saya apa ya? Saya kira-kira akan bekerja di mana? Ya, banyak sekarang nih, mohon maaf nih ya, contoh saja misalkan ya, banyak sekarang kasus yang S1-nya itu misalnya dari peternakan misalnya ya, tapi ternyata dia kerjanya di bank sebagai karyawan bank, sebagai seorang customer service di bank. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, karyawan-karyawan di setiap perusahaan itu mereka belum tentu semuanya sesuai dengan latar belakang yang dia punya. Nah, karena ini memang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dia punya, otomatis kan semuanya otodidak, ya memang baru dia pelajari saat dia masuk kerja di situ. Dan ketika ini terjadi ya otomatis dibutuhkan effort yang tinggi dari yang bersangkutan untuk bisa benar-benar terjun ke bidang pekerjaannya saat itu, untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, ketika itu terjadi, otomatis beban stresnya juga akan lebih tinggi. Beda ketika misalnya saya mengambil jurusan psikologi misalnya, dan saya tahu ketika seorang psikolog itu jurusannya banyak, ada klinis, ada pendidikan, ada perkembangan, ada sosial, ada industri organisasi. Di situ saya langsung bisa memilih, kira-kira saya mau ngambil jurusan psikologi apa nih? Dan saya paham ketika saya mengambil jurusan psikologi klinis misalnya, berarti karir saya adalah nanti di rumah sakit jiwa, di mana saya akan ketemu dengan banyak pasien yang mengalami gangguan psikis yang berat. Beda dengan misalnya ketika saya mengambil psikologi pendidikan misalnya, berarti saya akan bertemu dengan siswa di sekolah-sekolah. Dan di situ perannya memang ya bisa memotivasi, bisa bimbingan karir dan sebagainya, bisa membantu permasalahan siswa. Jadi ketahui potensi pekerjaan setelah lulus, gitu ya. Oke, itu barangkali materi kita pada hari ini. Saya berharap semua yang hadir di sini bisa mencoba langkah-langkah yang telah kita bahas tadi. Jangan lupakan juga ketika nanti kita sudah memasuki masa kuliah, kita harus benar-benar paham juga tentang gaya belajar kita seperti apa, kemudian basic motivasi saya itu seperti apa. Jadi supaya ketika kita belajar di kuliah kelak itu akan mendapatkan hasil yang maksimal dengan cara yang sangat menyenangkan, yang sesuai dengan gambar kepribadian kita, sesuai dengan gaya belajar kita, ya. Oke, semoga sukses buat semuanya. Silahkan yang mau bertanya selanjutnya, sesi 2. Baik, terima kasih. Ini ada satu yang udah tunjuk tangan dari tadi nih kayaknya. Oke. Mas Luki. Ya. Mas Luki, silakan.
di unmute mic-nya. Oke, silakan bertanya Mas Luki. Ya, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya. Bu, saya sebelumnya udah pernah ikut juga nih, Bu. Ya. Tes sidik jarinya. Mm-hmm. Saya sebelumnya mau nanya, Bu. Tes sidik jari Allsmart ini menunjukkan bakat yang kita miliki sejak lahir atau bakat yang biasa ketika kita menjalani kehidupan ini, Bu? Oke. Karena soalnya Bu, saya kelarin dulu ya, Bu ya. Iya, iya. Karena pada dasarnya, Bu, saya menyadari, Bu, dan saya itu memiliki potensi relationship komunikasi kepada orang-orang tuh lebih kuat dibandingkan bakat musik saya yang sudah tertera di sini, Bu. Karena bakat musik saya hanya sekedar hobi saja, Bu. Nah, Ibu bisa tolong jelasin nggak, Bu, tanggapan saya ini seperti apa? Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Sebentar Mas ya. Jadi gini Mas, hasil tes analisa potensi dan bakat itu adalah membahas tentang atau memotret tentang potensi genetik yang dimiliki oleh setiap orang, gitu ya. Jadi ketika potensi genetik itu kan berarti potensi alami, potensi bawaan yang kita dapat dari kedua orang tua kita. Nah, sedangkan kemampuan kita saat ini itu adalah produk dari stimulasi atau dari pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini. Paham ya? Nah, jadi ketika misalnya, makanya tadi saya bilang ketika kita melakukan tes potensi akademik berbasis sidik jari pada usia SMA, itu biasanya akan sangat wajar, lumrah ketika misalkan kita temui, loh saya sehari-hari begini kok, tapi kok ini hasilnya seperti ini ya. Nah, karena apa? Karena ketika kita misalnya nih, tadi Mas bilang potensi terbesarnya di interpersonal ya? Halo, Mas Luki? Mas Luki? Halo, Mas Luki? Halo, Mas Luki? Halo, Mas Luki? Halo? Mas Luki? Di-unmute lagi? Enggak sih, belum. Mas Luki? Mas Luki? Kayaknya nggak jawab. Halo, Mas Luki? Oke, kalau enggak, saya langsung pindah dulu ya ke Mas Anji. Mas Luki? Belum ada. Kalau gitu ke Mas Anji deh, Anji Wardana. Silakan Mas Anji di-unmute. Oke. Oh ya, atau dikelarin dulu? Dikelarin dulu yang tadi Mas Luki ya. Okay. Jadi apa namanya, kalau misalnya kondisi seperti itu, begitu Mas Luki ya, ketika kita akan fokusnya kemana nih? Kalau misalnya Mas Luki memang fokusnya di musik, ya it's no problem gitu. Artinya memang apa namanya, potensi di bidang musik selama ini memang diasah oleh Mas Luki, dan kalau memang mau Mas Luki mau terjun ke sana, ya it's okay aja gitu. Artinya ketika kita berfokus kepada kemampuan kita saat ini, itu juga sesuatu hal yang normal, sesuatu hal yang wajar sebenarnya. Tapi nantinya ke depan kita juga harus melihat aspek-aspek yang lainnya. Ya, jadi saya pikir kalau misalnya keterampilan musiknya lebih rendah daripada interpersonal, tinggal sekarang interpersonalnya aja yang harus diasah sama Mas Luki. Karena di situ sebenarnya Mas Luki punya bakat interpersonal yang besar. Ya. Tapi memang ketika kita baru memulai di usia sekarang, butuh proses yang mungkin agak lama ya, kalau misalkan kita mau mengasah yang meskipun itu sesuatu yang merupakan bakat terkuat kita. Gitu ya, semoga membantu ya Mas Luki ya. Oke, lanjut. Itu kurang sinyalnya jelek kayaknya ya Mas Luki ya. Mas Anji? Mas Anji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bu, saya mau tanya. Ya. Kalau bedanya tes yang sidik jari ini sama
tes tertulis itu apa ya, Bu? Soalnya Oh, kan oke. saya pernah nih ikut tes sidik Ah, jari juga. Terus pernah ikut ah. tes tertulis juga, tapi kayaknya hasilnya tuh agak berbeda gitu. Oke. Lebih Oke. akurat yang mana gitu, Bu? Oke. Jadi gini, perbedaannya adalah ketika kita mengikuti tes minat bakat ya atau psikotes ya, tertulis, Ya. itu menggambarkan diri kita saat ini. Ketika kita melakukan tes potensi sidik jari, itu merupakan gambaran genetik yang kita punya. Dan kembali lagi tadi seperti yang saya jelaskan, ketika kita memang melihatnya itu adalah di usia yang sekarang, otomatis itu akan agak sedikit berbeda. Itu sesuatu hal yang wajar karena stimulasi yang kita dapat dari usia 0 sampai sekarang itu bisa jadi tidak sesuai dengan potensi atau bakat terkuat yang kita punya. Nah, kalau Mbak siapa tadi namanya lupa? Riri. Riri ya, kalau Mbak Riri sekarang pertanyaan adalah mau fokus kemana? Tinggal kepada yang apa namanya, yang Mbak Riri rasakan sekarang seperti apa? Itu artinya ketika misalnya dari tes minat bakat itu misalnya mengarahkan kepada, boleh tahu hasil tes minat bakatnya mengarahnya kemana? Saya lupa juga ya, tapi waktu itu tes sidik jari kalau nggak salah itu yang apa body apa tadi ya? Body kinesthetic? Estetik, terus interpersonal, satu Ya. lagi musik. Ha-ha. Terus kalau tes tertulis itu ada musik juga. Mhm. Terus kalau ini kayaknya satu lagi aku lupa ya yang tertulis tuh. Jadi waktu itu tes udah SMA juga soalnya udah lama. Ha-ha. Nah ini aku baru lihat lagi pas sekarang nih. Sekalian mau nanya kalau bayi itu bisa nggak ya tes? Soalnya kan aku ada anak 2 tahun nih. Oh ini ibu ya, Bu Riri? Ibunya. Iya. Oh, dari Iya, namanya Anji. Oke. Iya, akun suami. Iya, iya, oke Bu Riri. Kira-kira bisa nggak ya kalau ini ikut tes ya? 2 tahun gitu. 2 tahun. Ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, tergantung sidik jarinya, Bu. Oh, Jadi berarti ada yang soalnya saya pernah untuk anak yang 2 tahun itu ada yang berhasil, ada yang tidak, karena masih terlalu lembut, Bu. Oh, berarti minimal berapa tahun bisa mulai Kalau tes ya? kalau saya sarankan sih TK lah ya, usia TK. Ya, Sudah TK. lebih jelas dia, sudah lebih jelas terlihat terekamnya itu sudah lebih jelas. Tapi berarti kalau gitu tes tertulis yang psikotes itu sama tes sidik jari lebih akurat sidik jari gitu ya Bu ya? Karena nggak berubah gitu. Kalau sidik jari memang tidak berubah ya, karena kan memang basisnya sidik jari, sedangkan sidik jari itu kan memang tidak berubah sampai kita meninggal ya. Nah, tapi kalau tes yang tertulis itu memang bisa berubah sesuai dengan tadi stimulasi yang kita berikan selama ini, kemudian situasi saat melakukan tes. Itu juga bisa mempengaruhi hasil tesnya. Berarti kalau nanti saya tes buat anak saya nih 2, tes sidik jari dan psikotes, kira-kira yang lebih baik diambil yang mana Ibu ya untuk pekerjaan atau untuk ngeles-lesin anak saya gitu nanti? Sebenarnya dua-duanya sama-sama penting ya. Artinya gini, ketika kita misalnya berpatokan kepada hasil tes sidik jari, berarti kan kita sedang merancang nih Bu ya, sedang mempersiapkan anak kita sesuai dengan bakat terkuatnya. Dan untuk melihat bakat terkuatnya itu perkembangannya atau pencapaiannya sudah sampai mana, itu lewatnya tes tertulis. Gitu. Karena dengan tes tertulis itu kita bisa membandingkan nih, ketika misalnya kita tes di usia 10 tahun dan kita tes di usia 15 tahun, hasilnya kira-kira sudah ada peningkatan belum? Itu bisa dilakukan dengan psikotesnya. Nah, kalau tes sidik jari, ketika kita sudah tes di usia 4 tahun, terus mau diulang di usia misalnya 15 tahun, ya hasilnya akan tetap sama, karena kan itu basisnya adalah pindai sidik jari. Paham ya? Iya, Nah, Baik, jadi Ibu. dua-duanya diperlukan. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Satu pertanyaan lagi ya, karena ini sudah jam 9:30. Silakan Mbak Mirzani. Halo, Mbak Mirzani.
Mirzani Hervina. Halo, Mbak. Halo, suaranya kurang jelas. Agak dikencengin lagi mungkin. Halo. Halo, ya. Silakan, Mbak. Ya. Halo, Bu. Aku mau nanya. Ya. Kira-kira kalau misalnya berminat nih jadi di kedokteran, kira-kira bakat yang diperluin itu untuk jadi seorang dokter apa aja ya? Oke. Ya, pertanyaan bagus nih. Jadi kalau untuk kedokteran itu satu yang dibutuhkan tentu saja adalah logik matematikanya harus tinggi. Ya, karena di situ kemampuan analisanya harus tajam. Kemudian yang kedua itu adalah visual spasial karena berkaitan dengan kemampuan untuk memahami struktur organ tubuh manusia. Ya. Yang ketiga itu adalah body kinesthetic yang terkait dengan keterampilan dalam menggunakan semua alat-alat kedokteran atau alat-alat medis. 3 itu yang dibutuhkan, Mbak. Oke, Mbak Mirzani? Terima kasih, Bu. Oh iya, sama-sama. Oke. Baik, Bu, ini sesinya ditutup ya untuk pertanyaan. Oke. Semua silakan diakhiri, mungkin ada closing statement-nya, Bu. Oke. Ya, buat semuanya yang sudah ikut kelas malam ini, semoga apa yang saya berikan itu bisa membantu semuanya dalam menentukan kira-kira jurusan apa yang akan diambil untuk di perguruan tinggi kelak. Ya, untuk ibu-ibu yang hadir di sini, yang mungkin belum memiliki putra-putri yang sampai usia kelas 12, tes potensi dan bakat melalui pindai sidik jari itu akan sangat berguna sekali buat kita menyiapkan anak kita supaya mereka benar-benar bisa menguatkan atau memaksimalkan potensi terbaiknya. Ya, jadi bantu mereka sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan bantu mereka dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan gambaran pribadinya dan juga gambaran dari basis motivasinya. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah SWT. Dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau mungkin kurang puas. Saya sih berharapnya kurang puas ya, supaya kita bisa bertemu lagi, kita bisa berdiskusi lagi. Saya akhiri dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Aini. Terima kasih banyak kepada adik-adik semua yang sudah bergabung. Ada yang orang tuanya juga, ada yang adik-adik. Untuk yang mau bertanya, silakan masukkan pertanyaan di Q&A ya. Itu sudah ada 17 pertanyaan. Saya akan tutup sesinya tapi tetap masih saya buka. Silakan leave kalau sudah memasukkan pertanyaan. Nanti akan kita kirimkan melalui Facebook group maupun dari WhatsApp juga kalau memang ada yang sudah memberikan WhatsApp-nya, atau juga melalui email bagi yang sudah terdaftar di sini, yang sudah ikut seminar ini. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All smart. Everyone is smart.